polisi, ya biaya Anda, peluru Anda, baju Anda itu sebagian besar dari hasil PPN-nya, pajak pertambahan nilainya yang dikenai kepada mahasiswa. Dari mana? Beli botol air minum, beli mie goreng, ya instan. Itu dana-dana mahasiswa ya. Please ya, jangan sampai mengenai peluru itu kepada mahasiswa dan mereka yang hadir besok. Ini kita akan bincang-bincang beberapa jam ke depan, 1 atau 1,5 jam ke depan. Kita awali dulu dari Bung Rizky awal karena nyambi katanya ada juga Zoom online di tempat yang lain begitu ya, acara yang lain ya. Iya. Nah, baik, saya awali dari pertanyaan pertama, Bung Rizky. Pada hari Jumat yang lalu, Bung Rizky dan tim dari GPPMI itu kan mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Investasi, Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dan saya melihat itu videonya viral juga, ada sejumlah aspirasi yang disampaikan. Tolong untuk awalan diceritakan untuk kronologisnya dan aspirasi apa sih yang disampaikan dan kenapa kok harus ke Kementerian Luhut gitu? Kenapa nggak kementerian yang lain? Misalkan ya menteri dari PKB ya kan Bahlil juga menyuarakan 3 periode begitu, tunda pemilu. Silakan. Ya, makasih Bang Ahmad Wazinuddin, pengacara, aktivis ya, pejuang pula nih, luar biasa, sudah direbut semua nih, aktivis, pejuang pula, pengacara pula ya. Kita ngambil jalan yang berbeda teman-teman semuanya, ngambil jalan potong kompas lah ya. Jadi di ibarat kata ini kita harus cari tahu sumber masalahnya, maka kita tembak langsung kepada Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi ya, Pak Saudara Luhut Binsar Panjaitan. Mungkin beliau lagi sibuk ya, karena baru saja dapat jabatan baru lagi ya. Oh iya. Ketua Dewan Sumber Daya Air. Nah, ya. Saya nggak tahu apakah Pak Jokowi kekurangan orang atau tidak ya. Karena selama ini di Indonesia sedang banyak pengangguran ya. Tapi kenapa yang ditunjuk lagi-lagi beliau lagi ya. Mudah-mudahan Pak Luhut Binsar Panjaitan dalam keadaan sehat terus ya. Dengan amanah yang cukup menumpuk ya. Padahal saya masih ingat betul ada pernyataan salah satu presiden di dunia ini, tidak boleh ada yang rangkap jabatan ya, di bawah dia. Nah, kita kemarin datang ke Kemenko Maritim Invest itu untuk mengajukan surat sekaligus penyampaian aspirasi dan audiensi. Tentunya kita tidak berharap untuk diterima untuk makan siang karena lagi puasa ya, dan tidak berharap ditraktir dimanapun tempat karena kita pengen isu ini kan menggelintir tentang dua hal yang paling utama yang sedang dibahas oleh teman-teman mahasiswa itu ada tentang penundaan pemilu dan juga wacana presiden 3 periode. Ya. Dua-duanya ini sebenarnya melanggar Undang-Undang Dasar. Ya. Kecuali kalau terjadi sidang istimewa diketok tengah malam ya, jam 1 jam 2 malam ya, tiba-tiba rapat mendadak, itu sudah biasa lah. Kita sudah biasa untuk mendapatkan informasi begitu. Ya. Saya cuma untuk menggelitik teman-teman mahasiswa saja ya, supaya teman-teman mahasiswa besok semakin punya senjata gitu untuk mempertahankan idenya, idealismenya. Yang pertama adalah kita pernah turun ke jalan dalam rangka menguatkan fungsi KPK. Ya, masih ingat ya teman-teman mahasiswa ya, halo. Ya, mudah-mudahan ini ditayangkan, disebarkan. Tapi ingat, beberapa tahun berikutnya KPK tampaknya mulai dikerdilkan. Dan mahasiswa tidak bersuara terkait itu. Kemudian kita juga turun dalam Omnibus Law. Ya. Dengan ada tragedi, ada seorang ibu-ibu yang mematikan mic di tengah sidang istimewa. Gitu ya. Dan itu ketok palunya tengah malam pula. Gitu. Dan dengan janji-janji muluk segala macam agar Omnibus Law itu tidak dijalankan segala macam. Padahal sudah terjun pula masa buruh. Ya. Apa yang terjadi? Dilegalkan, ya diputuskan meskipun Mahkamah Konstitusi mengatakan dengan cukup menggelitik ya, menyalahi konstitusi. Tapi dengan istilahnya inkonstitusional bersyarat. Inkonstitusional bersyarat. Saya nggak tahu itu istilah apa lagi ya.
Yang ketiga tentang IKN. Ya. Yang Ya. teman-teman HMI MPO juga menolak wacana pemindahan IKN ya. Sebenarnya IKN boleh saja untuk pindah. Tapi mikir lah ya, di tengah kondisi masyarakat yang lagi morat-marit ya, susah lah ya gitu ya. Ya, tentu diketoknya juga tengah malam. Ya. Bukan tengah malam, jam 2 ya, 2-3 dini hari maju ke ininya, siang hari cepat sekali ya. Itu ya, dari dua hal itu saja, kita mengingatkan bahwasanya apa yang dilakukan, isu ini kan digelontorkan gara-gara Pak Luhut bin Sarpanjaitan bilang ada big data, 110 juta data loh. Bayangkan ya, harus dibuktikan itu. Ya. Karena ini kalau tidak dibuktikan berarti Pak Luhut melakukan kebohongan publik. Itu tuntutannya sama seperti 4 tahun penjara yang dilakukan kepada Habib Rizik Syihab ya. Rizik Syihab karena melakukan kebohongan publik yang membuat keonaran ya. Halo Pak Jaksa Agung, mudah-mudahan mendengar apa yang saya lakukan ini. Kalau betul-betul keadilan itu ditegakkan, ya. Dan Pak Luhut bin Sarpanjaitan diduga telah melakukan serangkaian tindakan dan aktivitas yang melegitimasi atau setidaknya memberikan saran dan dukungan terhadap wacana 3 periode Jokowi dan tunda pemilu termasuk, tetapi tidak terbatas pada beberapa hal. Pertama, mengeluarkan informasi big data tadi. Yang kedua, dukungan bertemu dengan Puan Maharani di Bali yang diduga bagian dari memuluskan rencana tunda pemilu, ya, yang sempat heboh tersebar luas, gitu ya. Hadir dan menjadi Dewan Penasehat Abdesi yang mendukung 3 periode, ya, termasuk ya diduga menjadi penyebab 3 ketua umum partai politik PAN, PKB dan Golkar mengeluarkan wacana ilegal dan inkonstitusional terkait tunda pemilu. Ya. Yang perlu diperhatikan juga bahwasanya, ya, kita melihat rezim Jokowi ini telah gagal mengelola pemerintahan dibuktikan dengan berbagai problematika yang mendera bangsa Indonesia. Ya, saya ucapkan selamat kepada Pak Joko Widodo dan rezim dan kawan-kawan ya yang sudah mencapai angka 7.000 triliun rupiah utangnya ya. Ini harus diberikan aplaus yang luar biasa. Prestasi ya. Ini ya. Prestasi. Masih ingat ya, kita masih punya dana tersimpan safety di kantong itu 4.000 triliun. Karena ada seorang presiden di dunia ini sempat mengatakan di kantong saya ada dana 11.000 triliun. Berarti masih surplus lah ya? Ya masih surplus. Saya pengen ngetok aja ya, meskipun video itu dihapus, dicoba dihapus, ya, dihapus, tapi rekam jejak digital itu tidak bisa dilupakan, gitu ya. Kemudian kenaikan sejumlah barang kebutuhan pokok yang paling menyakitkan minyak goreng, penghasil terbesar di dunia, ya, langka minyak goreng, ya. Halo, ya. Pak Menko Marves ya, mudah-mudahan sehat Pak ya, bisa mendengar kalimat ini juga. Ya, kenaikan tarif daftar listrik dan tol juga. Nah ini teman-teman semua yang mau mudik ya ingat ya, tarif tol mulai naik ya mudik tahun ini. Ya, kemudian pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan melambat. Kemudian PPN nih 11% mengenai ke segala pihak. Ini coba ya, habis pandemi, sedang pandemi, sulit-sulitnya harga kebutuhan naik, dikenakan PPN, ya PPN 11%. Bahkan ketika orang bangun rumah sendiri saja, itu dikenakan pajak. Nggak, isi e-tol aja, ya, e-wallet saja, ya electronic wallet saja, itu dikenakan apa? Charge ya, PPN. Dikit sih, mungkin bisa jadi angkanya Rp165. Tapi kalau dikalikan banyak-banyak, gitu ya. Rp165 itu kalikan 10.000 orang ya, 10.000 akses, berarti kurang lebih dia dapat 1.600.000 per hari, ya. Atau nanti dikalikan lagi banyak lagi, ya dapat angka 5 miliar sampai 10 miliar dari hasil PPN tadi ya. Silakan saya minta ke Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani untuk semakin efektif menjerat uang dari rakyat. Karena kebijakan yang pas itu adalah warga bijak itu taat bayar pajak. Teruskan saja Bu. Gali saja mata uang
uang mana yang bisa diembat dari rakyat. Ya. Bahwa kami menilai Saudara Luhut bin Sarpanjaitan selaku Menko Maritim dan Investasi ya tentu memiliki andil besar ya sejumlah aktivitas yang mendukung wacana penundaan pemilu dan Jokowi 3 periode. Maka oleh karena itu kami meminta kepada Pak Luhut agar segera menghentikan seluruh kegiatan, isu dan apapun itu termasuk mendiamkan para buzzer-buzzer ya terkait dengan mendukung penundaan pemilu dan Jokowi 3 periode ya. Agar kita berharap ya kami mengajukan surat ini agar kita berharap seluruh aspirasi yang kami sampaikan dapat dipahami secara detail dan argumentasi ya lebih lanjut. Bahkan kita siap bertatap muka ya bila perlu di live streamingkan. Kita tidak mau ada dusta di antara kita ada ya. dusta di antara kita. Nanti ya, dikira dapat angpau nanti mau lebaran ya. Ketika ada pertemuan, kalau seandainya audiensi kami diterima, kita pengen live streaming. Ya, tidak ada nanti teman-teman GPPMI habis dari ini pasti dikasih duit banyak ya. Tidak. Kita berjanji tidak akan menerima uang sepersen pun dan menolak jabatan komisaris apapun. Nah, ada isu yang menarik karena ini sudah datang ke menteri. Apakah GP PMI tidak akan demo Jokowi? Karena menurut Adian Apitupulu kan masalahnya di menteri. Ngapain demo Jokowi? Nah, besok mau tetap demo nggak? Iya. Kami bersama suara mahasiswa dan suara mereka yang turun pada tanggal 11 April 2022. Artinya apa? Kami menjaga aspirasi dan berusaha tetap turun ke jalan untuk memberikan, menyupport, mendukung, dan senantiasa mengingatkan rezim. Ya. Bung Adian Apitupulu ya, jangan lupa, Anda itu adalah aktivis 98 yang juga terjun ke lapangan, meminta kepada Pak Soeharto untuk turun. Ya, kenapa Anda tidak menyemangati adik-adik mahasiswa Anda ya yang Anda temui itu untuk juga turun ke jalan? Mana jiwa aktivis Anda itu, gitu loh. Ini masalahnya adalah Anda adalah wakil rakyat yang sudah dapat gorden, ya teman-teman miliaran Anda itu, ya, miliaran. Ya mahasiswa itu, ya itu kan dihitungkan 90 juta rupiah katanya, ya gorden 90 juta rupiah, ya luar biasa saudara, ya. Nah, artinya, saya ingin gimana? Saya ingin tegaskan, artinya tadi kan bicara penurunan Soeharto. Ada nggak wacana selain tunda pemilu, tolak 3 periode, wacana juga ingin memberikan koreksi kepada Presiden untuk berhenti atau ya segera mungkinlah selesai lah karena banyak masalah tadi. Iya, kita berharap yang bersangkutan sadar diri. Ya, biasanya kan memainkan ini isu radikal biasanya kalau ngomong presiden harus diturunkan itu radikal atau berupaya untuk melakukan pembajakan pemerintahan ya. Enggak. Makar itu ya. Makar, biasanya begitu kan isunya. Please Pak Polisi, kawan-kawan intelijen, kita tidak ada upaya makar. Ya, kita mengharapkan kesadaran diri dari seorang yang berkuasa hari ini untuk turun dari tahta. Ya. Kalau sudah tidak mampu, udahlah turunlah gitu ya. Jangan perpanjang masa dengan alasan karena pandemi yang lama, kemudian segala macam yang lama. Itu lagu lama, Pak. Ya, kalau sudah tidak mampu lepas tangan lah gitu ya. Masih banyak anak-anak muda, mungkin Mas Afandi Ismail tertarik untuk jadi presiden nanti ya. Mungkin ada ide-ide brilian. Kalau saya tidak kepengen untuk jadi presiden, yang penting adalah ini harus dirombak semua. Bukan presidennya harus diganti, dari akarnya juga harus diganti. Karena kita melihat permasalahan ini terkoneksinya karena aktivitas kita di demokrasi hari ini mau nggak mau harus punya duit banyak. Oligarki itu punya kepentingan. Artinya bagaimana agar kita bisa memotong oligarki, kepentingan oligarki dan kepentingan politikus apa ya yang suka menjerat uang rakyat gitu untuk bisa diganti semuanya. Sistem hari ini harus diganti. Gitu. Bung Rizky, saya membaca artikel Anda, salah satunya Anda mengklaim lah, saya katakan mengklaim bahwa BEM Nusantara yang datang ke ke Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto itu tidak mewakili mahasiswa dan Anda juga memastikan akan hadir dan sudah menyiapkan untuk menggerakkan seluruh
jejaring organisasi Anda, ya, GPPMI untuk aksi besok. Persiapannya seperti apa dan bagaimana? Ya, yang pasti kami meminta kepada semua elemen ya untuk bergerak ya, dan ingat ya, besok protokol kesehatan harus dipenuhi kecuali presiden turun, insya Allah aman. Ya. Nah, kalau presiden nggak turun, ini pasti kena pasal kerumunan. Tapi kalau presidennya turun aman ya, nggak akan kena ya? Iya. Sebentar, begitu. turun yang dimaksud itu turun demo mahasiswa atau turun tahta jabatan? Turun ke lapangan dulu, turun ke lapangan, hadir, ketemu dengan mahasiswa. Jangan sampai mahasiswa disuruh masuk istana. Ya, mahasiswa itu rakyat, Pak Presiden, ya. Dan yang baik itu adalah presiden menemui rakyat, bukan rakyat yang menemui presidennya. Oh, baik. Dan please kosongkan jadwal besok gitu ya. Jangan ada alasan saya sudah ada jadwal terbang ke mana, ke sini, ke situ ya. Ya tidak, janganlah. Gentleman lah sebagai seorang presiden. Hadir, temui, dan rasakan apa yang diinginkan oleh mahasiswa, apa yang diinginkan oleh rakyat. Kalau pengen rakyat itu nginap, fasilitasi lah mereka, ya fasilitasi. Saya yakin rakyat kita ini rakyat yang baik, kecuali ada sesuatu provokasi yang memulainya, ya gitu. Nah, apa yang diundang oleh Pak Wiranto kemarin, yang punya kerjaan itu BEM seluruh Indonesia, bukan BEM Nusantara, Pak Wiranto. Kalau Anda minta BEM Nusantara tidak demo, ya memang mereka tidak ada agenda untuk demo. Gitu. Tanggal segitu, tanggal 11 April. Anda harus bertemu dengan BEM seluruh Indonesia, bertemu dengan Aliansi Mahasiswa Indonesia, bertemu dengan Aliansi Rakyat Menggugat. Nah, karena mereka yang salah satunya bertemu dengan kita, ya dari Gerakan Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia. Ya, itu baru clear. Ya, Anda bertemu dengan gerakan yang nggak mau aksi, Anda akan bertemu dengan gerakan Cipayung plus tadi gitu. Ya tidak ada urusan dengan besok, kecuali mudah-mudahan teman-teman Cipayung kita mengajak serta untuk sadar diri juga. Kita di agent of change ya. Teman-teman itu adalah agent of change. Harapan terakhir masyarakat ketika suara-suara wakil-wakil rakyat itu tidak mendengar suara rakyatnya, maka mahasiswa adalah jalan terakhir tentunya. Gitu. Terakhir saya baca dari pernyataan sikap yang dikeluarkan GPPMI juga meminta agar ada koreksi total terhadap Presiden Jokowi dan itu juga dilakukan DPR. Apakah maksudnya juga biar Presiden tahu diri atau justru ada inisiatif DPR untuk melakukan proses misalkan pemakzulan begitu? Ya, kalau DPR yang berani. Ya. Kalau tidak berani maka rakyat yang kembali. Iya. Baik. Sementara itu dulu. Sukses Ininya selalu. Begitu ya. Ininya begitu. Ya, kalau tidak mau turun, maka DPR silakan melakukan sidang istimewa. Kalau DPR juga tidak berani turun, maka rakyat ya tanpa kekerasan ya, ingat ya. Dan jaga protokol kesehatan. Ya. Karena ini bakal kena nanti, kena biasalah ya, ada aturan-aturan ya. Karena sudah lewat Grand Prix sudah lewat ya. Ya, Formula E belum terjadi ya. Maka pasti ada pasal-pasal yang begitu, pasal-pasal karet yang mengenai teman-teman mahasiswa dan juga yang datang besok ya. Dan polisi ya, biaya Anda, peluru Anda, baju Anda itu sebagian besar dari hasil PPN-nya, pajak pertambahan nilainya yang dikenai kepada mahasiswa. Dari mana? Beli botol air minum, beli mie goreng ya instan. Itu dana mahasiswa ya. Please ya, jangan sampai mengenai peluru itu kepada mahasiswa dan mereka yang hadir besok. Itu Bung Ahmad Al-Judin. Assalamualaikum. Sementara terima kasih, silakan aktivitas yang lain sambil terus menyimak ya.